eh, anak muda ini penting lah untuk mengetahui hukum gitu ya. Anak muda ya? Jadi gini, bicara masalah anak muda, kenapa harus ada hukum dan sekarang? Akan tingkah laku gerak beri, tingkah laku kita. Kembali lagi guys di program Pojok Rangga Official. Thank you podcast Pojok Rangga. Hari ini kita kembali lagi ke sesi Tanya Sahabat Podcast, program yang memang ini menjadi rutinitas podcast kita. Dan hari ini kita on the road ya, jadi nggak di studio karena mungkin di hari weekend itu tamu-tamu yang kita undang itu pada sibuk. Jadi ketika saya undang ya datang aja ke tempat kediaman katanya begitu. Jadi mohon maaf ya kalau yang rindu dengan studio saya. Hari ini kita on the road dulu. Nah kebetulan saya ini menjabangi sahabat lama ya, sahabat lama dan mungkin sahabat selamanya ya, Kang Ahmad Zainuddin SH, dan sebentar lagi mau MH. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan cepat MH-nya ya. Amin, amin. Dan lancar sampai hari ini. Gimana kabarnya Kang Ahmad? Alhamdulillah sampai saat ini Oh, sedang baik-baik saja. baik saja. Jadi saya manggilnya nama panggilan atau Bebas, bebas. bebas? Mau dipanggil abang, mau dipanggil kakak, mau dipanggil akang, atau mau dipanggil om ini? Bebas asal jangan dipanggil tante. Tante. Wah, kayaknya seneng sama tante-tante ya, mau dipanggil tante. Nanti istri saya lihat. Oh, istri. Ini dikat jangan? Nggak usah ya, natural aja ya. Hari ini sibuk apa, Kang? Kebiasaan sibuk. Sekarang saya lagi apa? Lagi ngurusin tesis. Tesis ya. Tesisnya tentang apa itu? Insya Allah saya ngambil pidana pemilu untuk Oh, pidana pemilu ya. Sampai hari ini kerja jalan. kerja sambil Oh, sampai alhamdulillah. Ternyata beliau ini sibuk sana sini ya, sibuk kuliah, sibuk ngurus istri, sibuk ngurus rumah tangga, sibuk ngurus kuliah, sibuk ngurus kerja, banyak lah. bukan Jadi sibuk tapi mencari kesibukan. hal-hal Jadi ya sejatinya gini Bu, sejatinya manusia itu kan tidak ada yang sibuk ya. oh ya. Tapi ketika lahir manusia itu kan otomatis mencari kesibukan sendiri. Oh, sibuk banget Ya, sendiri. jadi misalkan ada yang kuliah terus jadi dosen, itu kan menyibukkan diri di dosen, Oh, terus menyibukkan jadi diri. praktisi dan sebagainya. Iya. Gitu kan. Jadi sejatinya tidak ada yang sibuk. Tidak ada yang sibuk, hanya menciptakan kesibukan atau mencari kesibukan. Menciptakan kesibukan. Kang sebutnya nama panggilan ya, Kang Emon. Ya, Saya balelo kalau nyebut Kang Ahmad, jadi apa-apa. nggak bawaannya nggak ini, jadi asa karagok gitu. Nah, siap. Nyebut Kang Ahmad deh gitu. Kalau sambil ngerokok nih. Boleh. Ini kita forum bebas ya. Jadi Biar nggak tegang karena sambil saya kan ngerokok. udah lama gak ketemu sama orang. Oh iya siap. Jadi gini Kang, saya itu di tag sama si Kang Sarif dan si Kang Denani di Facebook itu. Nanti bagian Kang Ahmad gitu kan. Nah itu secara tidak langsung masukan buat saya. Berarti saya harus mewawancarai lah gitu podcast bersama Kang Emon gitu. Ya tapi mohon maaf ya nggak bisa langsung di studio pojok tangga ya, karena memang rekan weekend saya kebagian ngurus keluarga. Oh iya. Ya memang kalau Kang Emon ini kalau sudah berkeluarga, saya juga susah, pengen ngopi juga baru hari ini. Dari pas awal pilkada baru sekarang ketemu lagi gitu. Jadi karena memang Enggak, sebenarnya yang susah dicari. Meskipun tidak besar, tapi susah dicari. Oh, iya. Kang Emon Saya senang jujur
Kenapa? Senang ya kedatangan Anda. Oh. Malam-malam ke sini kita bisa ngopi bareng, terus ngobrol bareng ya. Ya. Tapi tiba-tiba katanya saya harus ikut podcast. Saya podcast apa? Kita ngobrol saja. Ya. Pegang. Bagus lah, mantap lah ini dengan adanya pojok tangga. Saya sebenarnya mau apresiasi dulu ya, apresiasi luar biasa. Di tengah kesibukan Bung Rangga masih bisa melakukan hal-hal yang apa ya, yang kreatif, hal-hal yang memang bagi saya ini menjadi contoh untuk kalangan muda ya. Itu mungkin. Ya. Ari Akang, kenapa Kang Emon ngambil jurusan hukum? Itu teh kesasar atau gimana ngambil hukum teh? Enggak, jadi dulu gini ceritanya kan, saya dari kampung lah, kalau kampung kampung, saya dari katanya kan Kabupaten Bandung Barat, jadi saya Bandung Baratnya selatan, jadi saya dari Gunung Halu. Nah, dulu kan banyak yang kuliah itu di apa di tempat tinggal saya itu banyak yang kuliah, banyak yang ambil jurusan keguruan. Apa risiko saya kalau jadi guru saya bisa apa? Saya nggak tahu. Apa yang mau dicontoh gitu dari Kang Emon gitu kalau jadi guru? Ya kan nggak sabaran juga. Ya. Misalkan saya jadi guru SD, ya anak-anak bandel dan sebagainya bisa. Kang Emon juga bandel dulunya gitu. Ya nggak bandel, bandel lah. Oh, sedikit bandel ya. Bedanya kalau bandel dulu sama bandel sekarang, zaman mahasiswa beda ya. Iya. Jadi Kita lanjutkan. kadang kan yang ketika saya masuklah kuliah, saya ambil jurusan kan hukum tata negara. Memang saya ketika masuk bagaimana sih itu kan hukum tata negara, dan pada itu jurusan saya itu namanya itu hukum tata negara dan politik Islam. Itu sih ya, kata saya politik dan hukum. Banyak kan yang bercanda kan orang itu, apakah duluan politik apakah duluan hukum, apakah duluan telur atau duluan ayam. Nah itu saya masuk aja jurusan itu. Kata orang tua kenapa ngambil hukum? Pasti kan orang tua prakteknya ke kerja ya, kerja. Ketika hukum kerja mau di mana? Saya juga bingung kan jawabnya. Ya mau di mana katanya. Dalam hati saya dan pikiran saya, ketika masuk hukum, ketika proses kerja ke depan, saya kan pusing juga ya, tapi saya jalannya aja dulu. Dan ternyata memang ketika hari ini kan banyak ya yang urusan keilmuan, nah termasuk hukum juga sekarang mulai apa ya, ada apa minat kamu bidang hukum itu banyak. Jadi itu selintas ya, sejarah. Jadi karena terpaksa masuk jurusan hukum ya? Enggak juga sih. Enggak. Itu saya ketika menerima itu ya saya pengen tahu. Kalau memang ternyata kan banyak ya yang hukum itu gimana sih belajar hukum, misalkan banyak pasal-pasalnya, terus harus nalarnya kuat dan sebagainya. Nah itu saya menjadi motivasi untuk Itu tuh termotivasi itu pas lagi ngaca, oh saya bisa gitu. Atau gimana? Pas lebih motivasi kan saya berpikir ya, kenapa saya orang kuliah jurusan hukum. Nah itu ketika dilangani dia memang asik juga, asik juga. Nah, di apa kuliah di hukum itu. Kenapa sih hukum itu penting, Kang? Nah, Kenapa belajar hukum itu penting? Nah, belajar hukum bagi saya, menurut saya, karena kan jangankan saya ahli hukum juga kan banyak yang mengatakan saking banyaknya pengertian hukum gitu ya, saking banyaknya pengertian hukum kan tidak bisa mengartikan hukum yang sebenarnya itu apa sih? Nah, menurut saya kenapa pentingnya hukum? Saya rasa ketika kita harus hukum atau apa sadar hukum, ya kan seharusnya hari ini apa kaum milenial seharusnya harus sudah sadar akan hukum, karena hukum itu mengatur sekelumit tingkah laku kita itu bermasyarakat. Kalau tidak ada hukum ya
lagi. Oh. Seperti contohnya gini Kang ya, misalnya kalau misalnya kemana-mana harus bawa SIM, itu bagian dari ngerti hukum, Iya, terapin itu hukum, sadar sadar hukum ya. Iya, sadar hukum. Jadi mempraktekkan hukum itu dari hal terkecil bisa ya. Dari hal terkecil. Memang harus dari hal terkecil. Karena kan yang dilihat ketika bicara masalah hukum, sebagian besar itu yang dilihat itu masalah kejahatan dan sebagainya, tindak pidana. Kalau selingkuh masuk kejahatan nggak itu Kang? Kalau selingkuh itu karena secara hukum juga itu selingkuh sah-sah saja. Sah saja ya. Ya, apalagi hukum Islam kan, cuman harus ada surat izin Surat dari izin. istri pertama. Istri pertama. Barangkali kan gitu. Daripada minta izin, lebih baik minta maaf. Kan? Minta maaf. Itu menurut orang lain. Oh, oke. Nah, mungkin sedikit ya, sedikit melebar Bung Maka. Jadi saya dulu pernah praktek di pengadilan tata usaha negara. Saya ketemu sama satu hakim, nggak tahu ya, lupa lagi saya nama. Kata si hakim itu, kalau selingkuh ini, jadi yang namanya selingkuh itu, karena wajib kita menutupi aib ya, menutupi hal-hal negatif dari diri kita kan wajib, secara agama juga wajib. Nah katanya, kalau mau selingkuh, selingkuh, kata si hakim. Cuman kalau ditanya harus jujur. Jadi selingkuh itu nggak apa-apa. Kalau ditanya itu harus jujur. Harus jujur. Nah, yang nggak boleh. Berarti jujur itu bagian dari menerapkan hukum. Jadi gini, harus jujur. Kata siapa yang terjadi harus jujur. Terus saya tanya, nanti kalau ditanya sama istri yang pertama, kalau selingkuh, iya harus jujur. Jujur. Nah yang nggak boleh itu kita memberikan informasi bahwa kita selingkuh macam-macamnya lah. Nah itu jangan, karena menutup aib kan. Kata saya berarti kalau kita tidak apalagi ya lupa lagi ya. Kalau bagaimana caranya kalau istri kita supaya tidak nanya. Kan kalau ditanya sama istri harus jujur kan. Saya gimana supaya istri tidak nanya bahwa kita selingkuh. Kata siapa itu ya berarti kalau tidak mau ditanya kamu selingkuh ya kamu jangan selingkuh. Jangan selingkuh. Gitu. Jadi intinya menutupi aib wajib katanya. Kalau ditanya harus jujur. Harus jujur. Tapi kalau nggak mau ditanya ya jangan selingkuh. Oh, jangan selingkuh. Itu intinya ya dari si Habib tadi ya. Jadi ada. Jadi jadi melebar ke selingkuh. Iya. Nggak sedikit lah anekdot lah. Jangan terlalu serius ini. Ya. Berbicara hukum ini kan. Bung Rangga soalnya saya aneh. Bung Rangga kan belum punya istri. Ya. Minimal saya tahu dulu lah, barangkali kan nanti kalau mau selingkuh bisa kan, ada ilmunya gitu dari sisi hukum. Jangan aja. Nah Kang, terkait dengan hukum lagi kembali lagi, masalah yang sering ada di hukum itu apa aja sih? Maksudnya di bidang hukum bagaimana ya? Ya. Sebenarnya di bidang hukum itu banyak sekali permasalahan. Bahkan kan hukum itu kan dalam artian suatu norma atau kaidah-kaidah yang terikat yaitu untuk mengatur kehidupan kita bermasyarakat. Hal-hal kecil juga kan itu sebenarnya diatur sama konstitusi kita. Jadi kan kita negara hukum. Nah mungkin permasalahan-permasalahannya di lingkungan masyarakat secara umum itu permasalahan-permasalahan yang dilihatnya itu misalkan hal-hal yang besar saja, misalkan ada pembunuhan, ada perampokan dan sebagainya ya, ada kejahatan-kejahatan yang memang dilihat dari sisi pidananya saja. Padahal hal-hal yang lain kan banyak juga yang berkaitan dengan banyak permasalahan. Malah saya dulu waktu kuliah saya sempat disebut mahasiswa gelo. Kok bisa disebut gelo kan? Jadi ini cerita lagi ya. Jadi saya keluar kelas ya. Waktu itu
sama dosen teori politik. Saya itu senyum-senyum pada si dosen, "Mas, kamu gila ya?" "Emang kenapa?" "Ya bisa ya, yang mukanya kusam sama autan lah, seharusnya itu bukan mahasiswa eksak." "Emang kenapa?" "Jadi eksak seperti matematik, fisika, sakumaha rumit oge sananya, itu masih banyak rumus. Beda dengan hukum, dengan politik. Yang seharusnya mukanya bukan autan, madesul lah. Ya, madesul. Itu juga hukum. Kenapa? Karena banyak PR. Banyak PR. Ente kan senang mikiran negara, mikiran apa konstitusi dan sebagainya, itu kan masih banyak masalah. Karena termasuknya kan itu sosial. Jadi itu saya pernah katakan gila. Itu saya berpikir memang benar ketika berbicara masalah ruang sosial, apalagi sisi hukum, memang yang harus serius itu kan orang-orang di bidang hukum, karena hukum itu tidak ada rumusnya, tidak ada rumusnya. Jadi nggak bisa bereksperimen ya hukum itu, seperti eksakta gitu. Kalau eksak kan 2 kali 2 tetap 4, mau tunjukkan ke standar kok jadi multitafsir lah. Contohnya gini, kita nanya hukum, misalkan gini, ini masalah pengertian hukum. Misalkan kita nanya ke tukang ojek, "Mang, hukum itu apa?" Ada tukang ojek, "Hukum itu polisi." Itu sah-sah saja. Terus ke tukang beca, "Mang, hukum itu apa?" "Hukum itu probonden." Lampor boden yang di jalan itu ya. Iya. Atau nanya lagi, "Mang, hukum itu apa?" "Hukum itu lampu merah." Itu sah-sah saja. Sah saja. Ya, karena ahli hukum sekalipun itu kan tidak bisa mendefinisikan hukum yang sebenarnya. Saking luar biasanya. Bukan rumit, tapi luar biasa. Termasuk hukum rumah tangga juga masih rumit ya, karena masih banyak yang cerai di pengadilan kan. Nah, itu. Nah, kenapa sih Kang anak muda ini penting lah untuk mengetahui hukum gitu ya? Muda ya? Jadi gini, bicara masalah anak muda, kenapa harus ada hukum dan sekarang? Akan tingkah laku gerak geri, tingkah laku kita dalam kehidupan itu otomatis ada norma, otomatis ada aturan. Nah, ketika anak muda sadar akan hukum, misalkan bermain media sosial, misalkan bermain apalah, itu akan ada batas. Batasnya kan harus sedikit, harusnya kan, apalagi kaum milenial satu, kaum milenial itu masanya itu kan menjadi tetapi harusnya kan ada sesuatu media sosial, terus yang memang menyinggung apa sisi sara, menyinggung undang-undang itu dan itu kan bahaya. Jadi makanya kaum milenial bagi saya itu harus sadar akan hukum supaya terbatas lah. Pergaulan itu ada batasannya, bukan terbatas. Boleh ya tidak terbatas, tapi ada batasan. Negara kita kan lebih Ada hal terkecil gak Kang yang bisa digambarkan gitu? Digambarkan selain tadi di medsos misalnya dalam kehidupan sehari-hari lah, ketika kita mengimplementasikan atau mengamalkan ilmu hukum itu sendiri. Yang paling sederhana bicara masalah hukum itu kan, nah saya berarti harus gali dari sini. Jadi adanya hukum itu, berlakunya hukum menurut saya ketika ada 2 orang, kalau 1 orang bebas, kita bicara nggak usah dibatas dan sebagainya. Kalau sendiri kan ngobrol sendiri, bilang bahasa kasar keluar dan sebagainya itu bebas. Coba kan kalau berdua, misalnya saya dengan Bung kan ini ada aturan. Ya. Maka saya di sini colok-colok. Kan ada. Akang mah kayaknya lebih seneng nyolok perempuan ya, gini nyolok perasaan maksudnya. Enggak Oh enggak juga Jadi ya. saya lihat. Oh ya siap. Jadi kalau kita berdua kan ini ada aturan, ini ada aturan mainnya. Ketika saya tadi sekarang mau ada aturan mainnya. Misalkan Bung Mega duduk,
saya berlari-lari dan sebagainya kan itu nggak apa tidak etis juga. Nah itu hal yang ini yang sederhana padahal bisa apa memang kita menghargai orang lain. Ya kan kita kalau saya tersinggung misalkan atau Bung Rangga tersinggung sama teman saya kan bisa dituntut juga. Atau saya misalkan menghina Bung Rangga dan sebagainya itu kan bisa kena juga. Minimal itulah sederhananya hal kecilnya ketika kita bermasyarakat tingkah laku kita harus ada norma ya. Iya. Jadi ada pengontrol lah. Iya itu ada pengontrol. Kalau Kang Emon biasa dikontrol istri ya, jadi terkontrol gitu. Pengontrol tapi pengawasan. Siap. Kang, sejauh ini bagaimana sih peran pemerintah sendiri Kang dalam hal misalnya tadi berbicara misalnya pembinaan hukum, pengembangan hukum, lalu kemudian penegakan hukum begitu. Bicara masalah pembinaan ya seharusnya juga harus ada pengenalan hukum. Misalkan dia tahu program ini atau enggak apa ya, dulu saya pernah melihat berita adanya apa pola sadar hukum untuk pemuda untuk kaum muda. Sebenarnya pemerintah juga itu menggalakkan dari sisi sosialisasi untuk sadar hukum untuk kaum muda. Ada ya suatu pembunuhan yang diindikasikan si pelakunya itu masih tetangganya. Jadi si masyarakat itu kenapa misalkan ya udahlah gak usah dibawa ke ranah hukum dan sebagainya. Karena masyarakat itu beranggapan masih bicara masalah hukum itu mendengar hukumnya masih takut. Misalkan kan bicara masalah kasus tadi, hukum tadi itu kan misalkan yang melihat bisa jadi saksi dan sebagainya. Nah itu si masyarakat itu belum siap. Misalkan kalau si A tahu misalkan pelakunya ini atau kejadiannya ini, kita mau diperiksa, mau diapa dan sebagainya, kan seringkali takut masyarakat itu. Justru pemahaman di masyarakatnya itu masih kurang. Ketika mendengar polisi, apalagi ya takut lah gitu. Takut, jadi ada ketakutan. Kalau yang pernah saya pengalaman, jadi takut ketika mendengar LBH, mendengar advokat atau pengacara, itu masih takut di masyarakat itu. Itu kan pemahaman seperti itu harusnya harus sudah terkikis lah. Karena negara kita kan negara hukum. Ya. So masyarakat itu kenapa harus paham, harus sadar akan hukum. Karena masyarakat itu kan termasuk salah satu unsur negara. Jadi unsur negara itu kan ada 4 minimal ya 4 dulu. Yang pertama itu ada wilayah, ada undang-undang, ada pemerintah, dan ada masyarakat. Itu terus ada lagi kan pengakuan dari negara. Nah, itu dari 5 tadi itu bagi saya unsur negara yang paling kuat itu masyarakat. Coba kalau masyarakatnya sadar, ketika ada rekayasa sosial, dibohongi dan sebagainya itu pasti akan terjadi. Itu unsur negara kan yang paling kuat. Misalkan ada undang-undang, ada pemerintah, nggak ada rakyat, Ya kan, nggak bakal jalan hukum kan? iya. Misalkan ada wilayah, ada undang-undang, ada pemerintah, kalau nggak ada masyarakat, justru masyarakat itu unsur terkuat di dalam satu negara menurut saya. Kenapa unsur terkuat? Karena gini, bicara masalah kenegaraan kita hari ini, itu yang paling kuat itu masyarakat. Kenapa? Karena kedaulatan yang tertinggi itu kan di tangan Rakyat. ya. Kalau kita misalkan tidak sadar hal itu, misalkan oleh oknum pemerintah, misalkan masyarakat diminta membongkar. Seringkali kan dulu waktu rejim tahu Bung Rangga siap. kan itu kan masyarakat seringkali diminta membongkar. Coba kalau masyarakat sadar, kalau masyarakat makanya kalau menurut Machiavelli ya, antara negara dan pemerintah, antara negara antara negara dan masyarakat itu harus ada salah satu yang kuat. Jadi ini tuh apa? Negara yang kuat. Kalau negara lemah akan sering terjadi kudeta. Gitu. Mungkin itu sedikit hebat Ya. Ya kan terakhir ini harapan Akang terkait hukum itu, terus pesan terakhir lah, harapan dan pesan yang akan sampaikan. Menurut saya, harapan saya terkait
hukum, baik permasalahannya, baik apapun itulah yang berkaitan dengan hukum. Satu, yang pertama masyarakat itu harus punya kesadaran terhadap hukum, apalagi kaum milenial ini harus mempunyai kesadaran yang tinggi lah. Terus yang kedua, pemerintah secara penegakan hukum itu harus jelas, Jangan ngegantung ya. Iya, jangan gantung. Misalkan ada kasus dan sebagainya, belum beres dan sebagainya, belum tahu masyarakat itu hasilnya statusnya itu seperti apa, itu kan jadi pertanyaan. Terus kalau mau sadar, ya pemerintah harus ikut andil bagaimana sih menyadarkan masyarakat itu terhadap hukumnya seperti apa. Apalagi gini, ini memang ya bukan hanya tugas pemerintah, Tugas bersama lah ya. tugas bersama untuk sadar hukum itu sampai mana sih negara kita itu bicara masalah hukum itu. Karena hukum ini kan menjadi panglima gitu. Jadi sedikit melanggar gini, di negara kita kan yang berhak membuat undang-undang itu legislatif ya, legislatif. Nah, di dalam pembentukan undang-undang itu seharusnya yang membuat undang-undang itu ahli hukum. Itu ada ya. Jadi saya disederhanakan lagi. Jadi yang seharusnya yang membuat aturan itu, undang-undang itu ahli hukum. Ahli hukum. Berarti minimal ahli hukum itu sarjana hukum. Nah, di kita kan yang membuat legislatif. Legislatif juga nggak dari sekian Tidak hukum semua semua. hukum kan. Misalkan ada yang asalnya biasa-biasa jadi misalkan legislatif dan sebagainya, jadi dewan dan sebagainya. Terus ketika rapat paripurna membuat aturan, membuat undang-undang, itu bisa apa coba? Jadi seharusnya itu minimal paham akan hukum. Jadi jangan aneh ketika ada undang-undang belum juga disahkan sudah didemo di situ itu. Beda sama negara yang lain ya, Iya. adem-adem baik. Iya. Terus ketika membuat undang-undang kan itu jaraknya itu harus berapa puluh tahun ke depan. Ketika membuat undang-undang itu, kekuatan undang-undang tersebut itu harus berapa puluh tahun ke depan. Di kita kan bukan berapa puluh tahun, malam baru disahkan sudah demo di jalanan. Nah, Ini yang jadi khas ya nah, di Indonesia itu ya. jadi ciri khas di Indonesia. Seharusnya ketika membuat undang-undang itu jarak berlakunya undang-undang tersebut itu kan minimal beberapa puluh tahun ke depan. Ya, kita kan karena kita mengambil dari Belanda ya, dari BOW. Dari BOW. Itu masalah apa permasalahan di kita itu ya tadi mirisnya. Jangan jarak sentuhnya untuk 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Hari ini juga kan banyak RUU yang di demo. Berarti ini Salahnya di mana gitu. salahnya di mana? Kesadaran hukum masyarakat itu sudah sampai mana? Seharusnya harus ada tolak ukur kan. Terus ketika orang-orang yang di atas yang membuat undang-undang itu harus seperti apa gitu di negara kita. Tidak bisa seenaknya, bukan main-main lah, bukan hanya proyek lah membuat masalah Ya. itu. Jadi jangan sampai settingannya lama, ngesahkannya semua 3 jam gitu Iya, ya. itu. Realitanya ini. Realitanya seperti itu. Misalkan pengesahan malam terus demo siang sudah di demo. Itu yang lucunya itu kan sifatnya itu herois pendemo itu. Bukannya saya nggak suka, bukan nggak Ya, suka, atau nggak apresiasi dengan demo, karena dulu juga kan kita Ya siap. Jadi seharusnya dikawal itu dari awal. Karena secara aturan di negara kita ketika sudah disahkan, ya mau tidak mau dianggap Ya. semuanya tahu bukan? Ya. Ketika undang-undang itu Harusnya dari awal itu sudah misalnya mengkaji dulu ya sebelum diketok teh gitu ya mahasiswa teh. ya seharusnya sebelum diketahui dari awal. Ya. Maksudnya pendampingannya, ketika sudah disahkan, misalkan kita mau ke MK, langsung ketika malam disahkan besok mau ke MK, ya nggak bisa. Karena ketika adanya revisi aturan undang-undang ya, judicial review itu, ketika undang-undang itu sudah diterapkan, ada kekurangan kan? Ya. Nah, secara logika belum diterapkan, kita sudah ini ada kekurangan dan sebagainya.
ya harus berjalan terlebih dahulu. Iya. Baru itu apa idealnya. Idealnya. Idealnya seperti itu. Hanya aneh. Terus kita kan harusnya tata nasanya seperti apa? Mungkin ini untuk pemahaman juga Iya. kaum milenial. Jadi jangan sampai ikut demo nggak tahu itu teh undang-undang apa gitu ya. Minimal baca heula we gitu draftnya. Nah itu mirip. Giring-giring demo we gitu. Ya itu. Resepan gitu nya. Nah di sisi lain kan masyarakat kesadaran hukumnya baru sampai sana misal kalau kita ambil contoh yang itu. Di sisi lain si pemerintah ataupun si lembaga yang membuat kewenangan itu seenaknya juga membuat hukum. Terus negara kita itu kan negara hukum. Terus kalau hukum itu diakal-akali, apa hasilnya? Jadi ekspektasi ke hukum itu seperti apa? Padahal di dalam kebijakan juga kan hukum itu menjadi kerangka kebijakan. Karena kalau dalam hukum tidak ada, di dalam kebijakan tidak ada dasar hukumnya, kebijakan tersebut fondasinya mau kemana? Ya. Kekuatannya mau kemana? Kenapa dikaitkan hukum menjadi kerangka, hukum menjadi fondasi? Karena hukum itu sifatnya memaksa, mau tidak mau. Kalau Makan. perasaan perempuan nggak bisa dipaksa juga kan, Nggak bisa kalau nggak dipaksa. suka ya. Ya. Kalau hukum bisa Sudah memaksa. ditolak, paling hukum bertindak. Hukum bertindak. Oh, bukan hukum tapi Bukan hukum. biasanya itu masalah rumah tangga, hukum bertindak jauh ke pengadilan agama, Pak. Ya. Makasih Kang Emon ya Siap, atas siap. waktunya, mudah-mudahan nanti bisa mengisi sesi lagi kalau misalnya Kang Emon nyantai. Nanti bisa misalnya bincangnya bisa di ruang hukum juga lah. Ya, siap. Kang Emon ini spesialis dari spesialis, jadi Wah, kalau spesialis. jadi kalau mau ngomong Saya apapun suka juga ingat bisa. kata, apa dulu itu super senior, seniornya dari senior. Oh iya. Kalau spesialis dari yang spesialis itu. Ya gitu. Jadi Kang Emon ini spesialis dari spesialis. Kalau mau misalnya yang mau curhat juga misalnya karena asal jangan curhat perasaan. oh ya curhat perasaan nanti Jangan. baper. Apa lah? Nanti baper istri marah gitu. Ya. Nuhun Kang Emon ya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe dan share kepada sahabat-sahabat semua di pojok Rangga Official. Oke guys, saya Rangga selaku host undur pamit. Terus pantau channel Pojok Rangga Official.